Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Suyanto Wibowo, mahasiswa S1 Manajemen dengan nomor NIM 01060123140053 pada mata kuliah Financial Management tugas AFL 242 dengan analisa tujuan keuangan yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tentang narasi profil investor. Saya bekerja di PT PLN NP Services sebagai Supervisor SDM Administrasi dan Keuangan PLU Ampana. Saya di sini akan menceritakan tentang ada 3 dari profil untuk keuangan. Yang pertama adalah Mandiri Sekuritas, yang kedua adalah Bareksa, yang ketiga adalah Stockbit. Selanjutnya tentang portofolio. Pada portofolio kali ini saya awali dengan pembelian unit sebesar dengan investasi dalam portofolio ini saya akan membeli produk dari Bareksa yaitu Trimegah Dana Syariah dengan investasi awal sebesar 500.000 dengan harga per unit adalah sebesar Rp1.311,67. Pada Bareksa Trimegah Dana Syariah ini untuk alokasi dananya di obligasi sebesar 90,95% dan lainnya sebesar 9,05%. Saya berinvestasi di Trimegah Dana Syariah yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal untuk jangka panjang sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal melalui investasi pada efek syariah berpendapatan tetap yang tercantum dalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh OJK atau pihak lain yang diakui oleh OJK. Selanjutnya adalah kuesioner resiko. Kuesioner resiko yang saya analisis ini masuk kategori pada risk balance skornya 14, rank 12 sampai 18, yaitu tentang tipe orang yang mengutamakan keseimbangan dalam hidup, cenderung berhati-hati, dan masih bisa menerima resiko dalam batas tertentu. Pada analisis dengan skor 14 ini saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah investasi uang saya untuk jangka menengah yaitu 2-3 tahun dengan skor 2. Yang kedua, jumlah dana darurat adalah 3-6 bulan rata-rata biaya hidup dengan skor 2. Yang ketiga adalah resiko yang saya tanggung adalah berani mengambil sedikit resiko kehilangan uang dalam jumlah sedikit untuk skornya 3. Yang keempat adalah skenario investasi yang saya pakai adalah maksimal untung 40% dan maksimal rugi 20% dengan skor 2. Portofolio sesuai dengan saya adalah 30% dalam bentuk kas atau tabungan atau deposito, sisanya dalam bentuk reksadana atau obligasi skor 3. Seandainya investasi saya rugi 20%, maka tetap menunggu untuk investasi jangka panjang dengan skor 3. Selanjutnya adalah rencana investasi rencana jangka pendek. Rencana investasi jangka pendek ini dengan tujuan untuk menambah modal pada membuka usaha toko bangunan di perkotaan dengan lokasi yang strategis. Dengan modal awal investasi sebesar 10 juta rupiah, maka untuk pada 6 bulan lagi dan memakai instrumen yang memakai rejun atau kembali sebesar 7,73% dengan menggunakan produk
BNP Paribas IDX Growth 30 dengan alokasi dana 104,3 saham dengan diinvestasi bulanan sebesar 4 juta rupiah untuk dana yang dihendaki sebesar 32.482.598,25 rupiah dengan return 6 bulan itu sebesar 2.482.598 rupiah 598,25 rupiah. Selanjutnya terkait ini adalah simulasi dan hasil investasi yang terkait dari investasi jangka pendek saya. Selanjutnya adalah investasi rencana jangka menengah yang saya ambil dari produk di baris saya yaitu di Cipta Evo Ekuitas. Rencana investasi jangka menengah ini dengan tujuan biaya umroh dengan istri dengan modal awal sebesar 10 juta rupiah. Maka pada 1-3 sampai 3 tahun lagi dengan memakai instrumen yang memiliki dengan memakai instrumen yang menggunakan produk reksadana Cipta Evo Ekuitas dengan alokasi dana ya 95,32% di pasar saham dan alokasi pasar uang sebesar 4,68% dengan investasi bulanan sebesar 2 juta rupiah untuk dana yang dihendaki sebesar 93.740.381,60 rupiah dengan return per 3 tahunnya sebesar 15.740.381,60 rupiah atau 20,18%. Selanjutnya terkait simulasi dan hasil investasi dapat terlihat di grafik yang saya share ini perlahan-lahan terkait hasil investasinya bergerak lurus dan hasil pengembangannya akan bergerak naik turun seperti yang ada di gambar. Lalu selanjutnya adalah tentang investasi rencana jangka panjang yang saya ambil di produk reksadana di Baresa di Sukorinvest Anak Pintar. Rencana investasi jangka panjang ini dengan tujuan untuk membangun rumah dan ruang praktek bidan untuk istri saya di daerah pedesaan dengan modal investasi awal sebesar 30 juta rupiah. Maka pada 5 tahun lagi dan memakai instrumen yang menggunakan produk reksadana Sukorinvest Anak Pintar dengan alokasi dana sebesar 50,91% di pasar saham, 8,05% di pasar uang, dan 41,404% di obligasi dengan investasi bulanan sebesar 2.500.000 rupiah. Dengan dana yang diinginkan sebesar 250.733.489,63 rupiah. Dengan return per 5 tahunnya sebesar 40,41% atau 72.733.489,63 rupiah. Terkait simulasi hasil dan hasil investasi yang ada di produk di investasi jangka menengah pada saya ini, di sini dapat kita jelaskan untuk hasil investasinya untuk terkait pengembangan hasil investasi akan bergerak naik sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan tersebut. Dari analisa di atas telah disebutkan beberapa jenis produk reksadana sesuai jangka waktu yang diinginkan dan disesuaikan dengan kebutuhan atau hal yang sedang dinantikan.
dengan menyisihkan dana per bulannya dan memperkirakan return yang diperoleh, serta akan mendapatkan dana yang sudah direncanakan sebelumnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.